banget ya kalau mbak nggak diikat baik buat bayar, saya akan laporin mbak ke polisi. Gue banyak SMS masuk nih dari pinjaman online. Cuma ngasih tahu kalau lu belum bayar utang. Iya mbak, maaf mbak ya. Makanya jangan sosokan minjem uang deh. Sosokan aja, biar kagak lu. Kapan kamu mau bayar, Sari? Ini Bapak lagi sakit. Mikirin kamu, ditambah lagi mikirin utang ini, Sari gimana? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Mario Weris kembali menjumpai Anda, dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Angel Elga. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga narasumber kita yang kita samarkan namanya menjadi Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Sari, silakan diceritakan apa yang harus Mbak cerita. Jadi saya dan keluarga saya itu terlahir dari keluarga yang sederhana. Saat usia saya 17 tahun, saya merantau ke Bogor. Saya bekerja di Bogor untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya. Selama 4 tahun, saya belum pernah pulang ke rumah. 4 tahun? Ya, 4 tahun saya belum pernah pulang ke rumah. Dan itu membuat orang tua saya jatuh sakit. Saya pengen pulang, tapi saya nggak bisa. Dan akibatnya saya juga jatuh sakit di sini. Karena mendengar ibu saya sakit. Iya. Karena biaya untuk pengobatan orang tua saya itu nggak ada. Terus saya mencari dan berusaha untuk meminjam kemana-mana, tapi nggak ada yang mau meminjamnya. Dan pada akhirnya saya itu berani meminjam pinjaman online, aplikasi pinjaman online. Dan dari situ hidup saya itu mulai berantakan. Dari berawal meminjam online itu ya, terus? Awalnya saya meminjam uang itu 10 juta, tetapi tidak utuh 10 juta gitu. Jadi saya dapatnya itu cuma 8 juta. Terus setelah itu bagaimana? Setelah saya meminjam uang aplikasi online itu, 3 bulannya itu saya mengalami mandat gitu, jadi nggak bisa bayar. Pak Ustadz, ini menarik sekali nih Pak Ustadz. Bagaimana sih Pak Ustadz kalau dalam Islam itu hukum tentang meminjam uang secara online? Ada tidak sih Pak Ustadz? Ya. Kalau dulu orang pinjam mesti harus datang ke orangnya, ada saling muajah, saling berjumpa. Tapi sekarang Allah berikan kemudahan melalui teknologi. Tetapi hati-hati, kadang-kadang banyak cara-cara yang ini tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Tadi Mbak Sari telah menceritakan pada kita bahwa dia melakukan peminjaman, tetapi kemudian bunganya berlipat-lipat. Inilah yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan riba. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan praktek jual beli dan Allah wa harramar riba, mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba itu artinya adalah peminjaman sejumlah uang, tapi kemudian kembalinya itu berlipat-lipat. Tadi Mbak Sari menyatakan pinjam uang 10 juta. Tapi hanya menerima 8 juta. Tapi kemudian mengembalikannya, cicilannya itu nilainya 12 juta. Karena kan 2 juta kali 6 menjadi 12 kan begitu loh. Jadi kan ini kan berarti ada margin yang terlalu jauh. Yang pertama pengurangan 2 juta, penambahannya lagi berarti kan ini kan menerima 8 tapi kemudian kembali 12 kan begitu lah. Inilah yang sangat dicela dalam agama. Dan ketika orang terjebak dalam praktek riba ini, apa yang terjadi? Yang pertama adalah Allah akan berikan kesulitan dalam kehidupan orang tadi itu. Sulit karena apa? Karena orang dibelenggu
Kemudian untuk mengembalikan tadi itu proses pengembalian yang berat. Yang kedua apa? Allah cabut keberkahannya. Karena itulah mesti kita harus berhati-hati dalam praktek kehidupan kita. Lah, bagaimana kalau misalkan dalam praktek-praktek yang lainnya? Praktek yang lainnya itu tidak dalam bentuk apa itu riba atau bunga, tetapi bagi hasil. Ini saya pinjam sekian, nanti saya gunakan usaha. Nanti kalau ada pada hasil, maka 40% untuk saya, 60% Anda sebagai pemodal. Ini clear namanya. Itu yang dimaksud kalau dalam istilah ekonomi ada asas murabahah. Jadi usaha, kemudian bagi hasil, kemudian bagi keuntungan. Jadi salah satu praktek riba itu kenapa Al-Quran mengharamkan, Allah begitu mencela keras dalam praktek ini, karena Pak ada pihak yang terdolim yang luar biasa. Jadi orang pemodal ini, pemberi ini, dia tidak mau tahu ini, pokoknya kelipatannya dia bertambah. Tetapi orang yang menerima kan mengalami kesulitan luar biasa, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sering banyak terjadi adalah praktek rentenir. Jadi pinjam hari ini karena dia tahu kesulitan ini. Kalau perbankan kan ada prosedur. Dilihat dulu betapa kapital yang dia miliki, kemudian ini bisa nggak kemampuan mengasur, lama lah pendek kata lah. Masyarakat sering tergiur dengan cara yang praktis, kemudian pinjam saat itu juga dikasih, kemudian besok sudah mulai penagihan dan seterusnya. Padahal di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW itu memberikan bimbingan begini. Man yassara musliman, siapa yang mempermudah urusan orang Islam, maka Allah permudah dia. Siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah nanti akan mudahkan nanti pada yaumul akhir. Jadi sebaliknya orang yang mempersulit urusan, maka ingatlah tidak hanya di dunia dipersulit, tapi nanti juga di akhirat dipersulit. Maka permudahlah orang, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kemudahan pada kita. Termasuk kasus Mbak Sari ini bukan menolong, tapi sesungguhnya menjerat Mbak Sari dalam kesulitan yang lebih berat lagi. Nah, Mbak Sari setelah meminjam uang dari aplikasi tersebut, apakah pernah terjadi masalah selain Mbak Sari kan tadi cerita kalau pernah menunggak? Apakah ada pernah masalah lain mungkin didatangi orang atau menagih secara langsung ke Mbak dengan cara-cara yang kurang tepat? Iya, pernah. Jadi ketika saya menunggak itu mereka menelpon saya. Awalnya mereka menelpon dengan baik-baik, tetapi setelah itu semakin kasar gitu. Jadi mereka itu marah-marah sampai maki-maki saya dan mereka mengancam saya untuk melaporkan saya ke dalam Ada ancaman polisi. juga di situ ya. Halo? Halo, benar ini dengan benar. Iya Pak, benar. Ini dari mana ya? Ini dari pinjaman online, Mbak. Saya menginfokan bahwa hari ini batas jatuh tempo pembayaran cicilan utang Mbak Sari kepada kita. Oh iya Mas, saya masih ingat. Terus kalau ingat kenapa nggak dibayar, Mbak? Saya bukannya nggak mau bayar Mas, tapi saya lagi nggak ada uang buat bayar utangnya. Saya nggak mau tahu, Mbak. Pokoknya Mbak harus bayar hari ini juga. Karena kalau Mbak terlambat terus, bunganya akan nambah terus, Mbak, tiap harinya. Baik Mas, saya usahakan cari duit buat bayar utang ya Mas. Oke, Mbak. Jangan terlambat ya, Mbak. Kalau Mbak nggak diikat baik buat bayar, saya akan laporin Mbak ke polisi. Jangan Mas. Saya usahakan cari uangnya buat bayar utang ya Mas. Cepatnya, Mbak. Saya tunggu. Iya baik Mas. Dan setelah itu bukan hanya ditelepon saja gitu. Jadi akses dari handphone saya itu semua kontak yang ada di handphone saya itu diteleponin, kayak seperti teman-teman saya di SMS dapat broadcast gitu dan memberitahukan bahwa saya harus memulangkan uang yang saya pinjam. Hitungan bunga itu hitungan per bulan atau per hari kalau di online ini? Kalau per hari dia malah makin nambah. Jadi saya nunggak di bulan ketiga. Pas cuma sehari doang tuh saya waktu saat itu baru sehari doang untuk menunggak gitu. Tapi bunganya itu udah kena bunga 30.000 per hari. Gitu. Nah ini Pak Ustadz, ini saya penasaran nih Pak Ustadz ya, kalau kita bicara tentang hutang piutang gitu ya,
kayak seperti di bank atau aplikasi. Ada nggak di dalam Islam itu, aturan Islam itu hanya cukup boleh dibungakan tapi hanya sekian persen gitu? Ada nggak peraturan? Jadi kalau di dalam konteks agama nggak ada istilah persentase. Jadi begitu ada penambahan kelipatan saja itu sudah masuk. Sudah. Iya masuk. Walaupun persenannya kecil. Iya gitu. betul. Lah kalau dalam konteks agama itu pada akad yang pertama. Jadi misalkan begini, kalau kita misalkan saya tidak mau masuk ke dalam dunia perbankan karena bukan wilayah dalam konteks ini. Tapi yang terjadi kalau misalkan kok aspek yang lain itu aspek riba itu artinya apa? Ada pelipat gandaan daripada bunga, dan bunga itu kemudian akhirnya nanti masuk ke dalam menjadi modal dasar tadi. Jadi misalkan orang dipinjami 10 juta, kemudian mengembalikan 12 juta. Kemudian nanti kalau telat misalkan bulan maka akan dikenai denda. Denda kelipatan denda ini akhirnya menggunung kemudian menjadi menumpul dalam modal tadi itu. Lah kalau dalam masuk dalam akhirnya menumpul lah menjadi tidak 12 juta tapi bisa 14 juta 1 tahun, bisa sampai 20 juta kalau misalkan 3 tahun nggak dikembalikan. Lah kalau yang berakad itu artinya adalah berakad itu begini. Jadi masing-masing ini Anda melakukan peminjaman karena ini adalah perputaran modal, maka nanti kalau Anda untuk usaha, nanti kalau Anda mendapatkan usaha, Anda mendapatkan keuntungan, maka nanti bagi hasil. Anda misalkan 60%, penyerta modal 40%. Begitu juga kalau Anda rugi, maka ini juga gitulah. Jadi ikut. Ya jadi masing-masing. Jadi kan yang ini itu kan jangan sampai untungnya mau, ruginya tidak mau. Jadi inilah yang kemudian kalau dalam konteks perekonomian dalam konteks Islam itu adalah sama-sama menanggung antara orang yang pemberi dan orang yang menerima sama-sama menanggung dalam konteks ini. Tidak menjolimi. Betul. Nah, Mbak Sari, setelah dikirimin aplikasi tadi ya, maksudnya diberitahukan kepada teman-temannya di semua kontaknya Mbak Sari, dampak apa nih yang Mbak Sari dirugikan gitu? Iya, saya juga merasa malu ya Mbak ya. Ya malu karena teman-teman saya juga menegur saya gitu untuk membayar aplikasi itu, dan jangan sampai mereka dapat SMS broadcast itu lagi gitu, atau ditelepon-telepon lagi. Sari, boleh ngobrol sebentar gak? Iya, kenapa ya? Ini pinjaman online ya? Iya, kenapa ya? Iya, gue dapet SMS soalnya dari pinjaman online. Dia juga. Sama Sar, gue juga. Kemudian lu bayar utang lu, Sar. Daripada ntar lu malu sama temen-temen lu, Sar. Iya, pasti saya bayar kok semuanya. Jadi kalau gitu gue cabut dulu ya, Sar. Bayar ya utangnya. Iya. Kita cabut dulu, Sar. Iya. Oke, Sari. 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 Bayar dong utang lu. Gue banyak SMS masuk dari pinjaman online. Cuma ngasih tahu kalau lu belum bayar utang. Iya Mbak, maaf Mbak ya. Makanya jangan sosokan minjem uang deh. Sosokan aja, biar kagak lu. Iya, pasti saya bayar kok Mbak kalau udah punya duit ya. Tahan bayarnya. Ribet orang aja. Yuk. Cara salah satunya mereka untuk mempermudah Mbak Sari supaya Mbak Sari akhirnya cepat-cepat ingin membayar kembali gitu ya gitu. Terus ada solusi yang lain nggak selain dibicarakan baik-baik gitu? Ada solusi gimana? Iya, seminggu kemudian mereka menelpon lagi, pihak aplikasi menelpon saya lagi, dan mereka membilang kepada saya itu agar membayar tapi dengan meringankan bunganya gitu. Tapi harus bayar hari itu juga gitu. Minta hari itu juga. Iya, hari itu juga. Tapi bayaran dia akan meringankan. Lalu solusi apa yang dilakukan oleh Mbak Sari? Iya, akhirnya mau nggak mau saya buka aplikasi lain lagi gitu. Ini Mbak Sari membuka hutang baru sebenarnya. Mbak Sari paham nggak itu sebenarnya? Paham. Iya, mau gimana lagi Mbak? Jadi udah sampai 5 aplikasi nih, udah 5 aplikasi dengan pinjaman yang berbeda-beda. Dan akhirnya saya membuka kartu kredit. Kartu kredit untuk melunasi semuanya. Melunasi semuanya. Aplikasi. Mbak Sari tahu kartu kredit juga akan dikenakan seperti itu juga. Tapi sebenarnya ini nggak beda jauh gitu ya. Nah, Pak Ustadz ini sebenarnya menarik juga nih ceritanya dari aplikasi ke kartu kredit. Kalau yang paham ini sebenarnya juga sama juga gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi para pemirsa, tadi kasus Mbak Sari ini kan mengingatkan salah seorang pelaku yang religius sekali, yang
gali lubang tutup lubang, hidup menjadi sengsara. Gali lubang tutup lubang, maka hindari hutang. Karena apa? Dengan berhutang maka hati tidak menjadi tenang, tidur nggak menjadi nyenyak. Pada zaman Nabi SAW juga terjadi praktek para sahabat, ada orang yang jadi hutang si A, kemudian besok hutang, sampai kemudian orang ini di masjid saja, dan Nabi menyaksikan orang ini nggak pulang-pulang dari masjid. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabat, apa yang terjadi denganmu? Ku amati kau ini di masjid saja nggak pulang-pulang. Ya Rasulullah, aku sedang memiliki hutang, dililit hutang ya Rasulullah. Aku kenapa nggak pulang? Saya takut kalau lewat jalan ini, takut orang itu ada di sana. Saya mau lewat sini, takut nanti ada orang di sana. Mau lewat sini, jadi pendek kata bayangan saya semua jalan itu ada dia gitu lah. Lah kalau konteks Mbak Sari tadi itu kan, mau pakai nomor ini nanti dihubungi dengan sana. Nah mau ke sana temannya dihubungi. Itu kan sama tadi itu. Iya betul. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa, dan ini doa ini bisa kita baca. Yang pertama apa? Orang yang dililit hutang itu akan menimbulkan duka. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku jauhkanlah dari orang yang lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal ghululi, dan jauhkan aku dari segala ketakutan dan kemudian bahaya. Dan pada yang ketiga ini, minal khazin, minta dari kesedihan. Pada yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu ya Allah dari lilitan himpitan hutang, dan dari apa namanya istilahnya itu debt collector kalau bahasa kita itu. Qahrir rijal itu kan orang laki-laki yang mempressure, kamu punya utang harus bayar, kalau nggak bisa besok. Nah, itu namanya kan debt collector itu kalau dalam bahasa modern. Lah inilah yang menjerat. Jadi tidak hanya sekarang pada zaman Nabi. Karena itulah Nabi memberikan pada kita jangan mudah berhutang. Sebab kalau Anda berhutang, al-wa'du kalau hutang harus dibayar. Bahkan hadis Nabi mencela ketika orang punya hutang dan ada kesempatan untuk membayar tapi yang menunda. Harusnya hari ini bisa membayar, wah nggak usah lah, besok saja lah. Ini kan kredit, besok aja, seterusnya. Maka Nabi mengatakan ini termasuk orang yang dolim. Jadi di antara orang yang dolim itu adalah orang yang menunda-nunda membayar hutang. Nah kalau Mbak Sari tadi bukan menunda tapi karena nggak ada. Makanya inilah yang menjadi pelajaran penting. Ada kaitannya dengan dunia zakat dan wakaf dan infak. Apa salah satu dari fungsi zakat? Salah satunya adalah memberikan kepada mustahik yang namanya ghorimin, orang yang dililit hutang. Jadi orang yang dililit hutang itu salah satunya apa? Dia termasuk di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi kalau konteks apa itu Mbak Sari tadi ini sudah ghorimin ini, dililit hutang, maka ketika datang ke lembaga ambil zakat, wahai Pak Muzaki, saya ini punya berhak. Itu orang yang mengeluarkan zakat itu harus punya kewajiban untuk memberikan ini di antara porsi. Begitulah perhatian. Apa maknanya pelajaran dari sini? Hikmahnya adalah bahwa kita harus banyak menolong orang lain. Banyak di luar kita yang kita pandang mungkin nggak memerlukan pertolongan, tapi sebenarnya dia sedang terhimpit. Dan kadang-kadang orang ini malu menyampaikan. Makanya di dalam Al-Quran jelaskan surat Al-Ma'arij apa itu ada wafi amwalim hakum maklum, dan di dalam harta bendamu itu ada ketentuan yang harus kau keluarkan zakatnya. Kepada siapa? Kepada lisailul mahrum, kepada orang yang meminta-minta. Ada orang yang tidak sanggup menjaga kehormatannya, meminta dia di pinggir jalan di mana. Tapi wal mahrum, ada orang miskin, memerlukan sekali, tapi dia menjaga kehormatannya, malu di hadapan Allah, maka ia tidak meminta. Yang semacam ini, seorang yang diberikan harta oleh Allah, maka kewajiban untuk mendatangi rumahnya untuk mengulurkan. Disinilah malaikat mendoakan pada orang yang memberikan. Nah ini Mbak Sari kan tadi bilang sama kita kalau meminjam uang untuk membantu pengobatan orang tua, bukan pengobatan Mbak Sari sendiri. Nah, apakah orang tua di rumah tahu kalau Mbak Sari itu meminjam uang atau ada bermasalah dengan peminjaman uang ini? Awalnya sih belum tahu, tapi karena orang tua saya juga mendapatkan SMS dari aplikasi tersebut, jadi orang tua saya tahu. Oh, sampai juga ke orang tua ya. Jadi orang tua tahu tuh dari aplikasi itu yang memberitahu, disebarkan gitu. Lalu reaksi orang tua bagaimana? Iya, orang tua saya jatuh sakit. Jatuh sakit. Tadinya sakit, malah tambah sakit lagi. Iya, dia tambah sakit lagi. Karena kan mereka taunya saya di sini hidup, senang gitu kan. Mereka tuh nggak tahu kalau saya ternyata di kantor itu susah gitu. Tapi orang tua tahu nggak kalau Mbak Sari ini meminjam uang untuk membantu orang tua gitu? Iya, orang tua. Mbak Sari nggak berusaha kasih tahu orang tuanya? Saya takut malah orang tua saya tambah sakit.
Bu. Bu, sini dong, Bu. Ada apa, Pak? Ya, ini deh, Bu. Papa dapat SMS. Katanya Sari punya banyak utang dan belum dibayar, Bu. Coba lihat, Pak. Aduh, Sari keterlaluan. Bagaimana ini, Pak? Sebentar, Pak. Ibu? Halo, iya Bu. Ada apa tuh telepon Sari? Sari, gini. Apa betul kamu punya hutang? Ibu dapat SMS sama Bapak. Katanya kamu belum bayar hutang. Iya Bu, maaf ya Bu. Hutang Sari nggak banyak kok. Cuma sedikit. Pasti saya bayar kok. Kapan kamu mau bayar, Sari? Ini Bapak lagi sakit. Mikirin kamu. Ditambah lagi mikirin utang ini, Sari gimana? Iya Bu, Ibu tenang aja sama Bapak ya. Pasti Sari bayar kok utangnya. Ya sudah, tapi jangan lupa ya kamu bayar ya. Iya Bu, baik. Udah kamu hati-hati di sana ya. Baik-baik ya, Nak. Iya Bu. Bagaimana Pak? Jadi di sini kan posisinya Mbak Sari itu tuh meminjam uang karena ada kebutuhan dengan niatan ingin membantu orang tua yang sedang sakit. Itu bagaimana kalau dengan Islam, Pak? Jadi kalau Mbak Sarinya tidak salah karena tujuannya mulia, ingin menolong ibunya. Dan mengapa Mbak Sari tidak memberitahu? Biasanya ada anak yang memang nggak mau ngasih tahu supaya orang tua ini tidak memberikan beban dia. Nah, kita ada buku menarik yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna itu begini. Salah satu di antara birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, kalau dia sebagai pelajar, maka memberikan hadiah prestasi pada orang tua itu juga bagian dari ini. Yang kedua, kalau misalkan kita sudah berkeluarga, punya orang tua kita di kampung halaman masing-masing, ketika kita sedang diuji susah, maka kita tidak menceritakan kesusahan kita pada orang tua, itu bagian dari itu. Supaya Pak, orang tua kita tidak ikut bersedih. Itu juga masuk dalam kategori dianggap sebagai berbakti pada orang tua. Nah, Mbak Sari ini sudah menunjukkan berbaktinya pada orang tua, salah satunya adalah meringankan beban orang tua yang sakit tadi, ditolong, tapi dengan cara minjam. Ini sudah pengorbanan yang luar biasa loh. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim, itu beliau menjelaskan dari hadis ini, kan begini, barang siapa yang menolong orang lain, maka nanti Allah akan menolong ia pada yaumil kiamat. Siapa yang meringankan kesulitan orang yang lain, maka nanti Allah akan meringankan kesulitan orang lain. Barang siapa yang meminjami, menghutangi, dan kemudian ia tidak menagihnya sampai ia memiliki kelapangan, maka nanti Allah juga akan melapangkan urusan dia pada yaumil akhir. Nah, ini Mbak Sari, di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan nomor telepon dari keluarga Mbak Sari. Jadi bagaimana kalau misalkan Mbak Sari kita hubungi ke orang tua Mbak Sari, apakah Mbak Sari mau mencoba mengobrol langsung kepada orang tua Mbak Sari, menceritakan yang sebenarnya? Apakah Mbak Sari bersedia? Iya, boleh. Gak apa ya? Insya Allah nanti di sini ada Pak Ustadz, kita bantu. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu, benar ini dengan Ibu Suryani? Iya. Nah, Ibu, di sini kita dari Antv Tawakal. Di sini kebetulan kita sudah kedatangan putri Ibu. Iya. Nah, di sini. Iya, Mas. Ya, di sini ada yang Kenapa ingin. Mas anak saya aja masih dikejar utang, Mas? Oh, enggak Bu. Jadi di sini sebenarnya kita ada yang ingin disampaikan oleh anak Ibu kepada Ibu. Dan di sini juga sudah ada Pak Ustadz. Mungkin bisa disampaikan Pak Ustadz menengahi. Ya. Ya, Ibu Suryani. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, ini Ibu Suryani ada penjelasan juga dari Mbak Sari kenapa selama ini terlilit hutang, dan juga nanti juga Mbak Sari dan juga Ibu Sari, silakan Suryani ya, Ibu Suryani silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang dipertanyakan sama Ustadz kita, silakan aja ya, silakan. Mau jelasin apa Mbak? Sedih saya tuh, dia pergi merantau malah banyak hutang. Ibu, sebenarnya saya itu mengutang itu untuk biaya pengobatan ibu. Ya ampun Fitri. Dan untuk kenapa harus ngutang, Nak? Daripada kamu ngutang sana sini, mending kamu pulang aja ke kampung. Saya malu, Bu.
Kamu nggak usah malu, lebih baik kita nggak makan daripada harus berutang kemana-mana. Apalagi sampai dikejar-kejar hutang. Ibu nggak tega kamu kayak gitu. Kamu pulang ya, Fit. Baik, Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz? Mungkin ada saran dari Pak Ustadz untuk Mbak Sari dan ibunya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu ya, Kak, putri Ibu menghadap minta tausiah nasihat. Ya kita nasihatkan agar ya minta didoakan oleh Ibu. Kebetulan mungkin niatnya baik dalam rangka birrul walidah ini, berbakti pada orang tua. Jadi Ibu harus berbangga punya putri seperti Sari ini, niatnya baik. Tapi Sari tidak tahu bahwa ternyata praktek pinjam-meminjam dengan jalan riba itu justru menyulitkan di kemudian hari. Maka Nabi SAW membimbing kepada umatnya apa yang harus dilakukan ketika dalam lilitan hutang. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan yang ketiga ini wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, ini dibaca berulang-ulang. Lalu apa? Salah satunya kita dengan melalui walillahil asmaul husna, dan dengan nama-nama baikku maka berdoalah dan menggunakan nama baik. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Al-Ghani, zat yang maha kaya. Al-Mughni, zat yang maha mencukupi. Dan Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Maka ini kita baca, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, berikanlah kemudahan pada anakku, berikanlah kemudahan kehidupanku, jauhkanlah kami dari lilitan hutang dan dari kejaran orang-orang yang menghutangi pada kita, dan mudah-mudahan Allah mempermudah. Yang berikutnya, ada Nabi mengingatkan di antara doa yang tidak ada jarak antara hamba dengan Allah adalah doa orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Maka ibu banyaklah berdoa kepada Allah, terutama di sepertiga penghujung malam, bangun mendoakan anandanya Sari, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada ibu. Saya kira itu Bu ya, mohon maaf, mudah-mudahan Allah lapangkan urusan rezeki kita semua, rezeki pada putri Ibu Sari dan juga pada ibu yang ada di daerah sana. Saya kira itu Mbak Angel, Mas Mario. Ini pembelajaran buat kita semuanya ya. Baik, kalau dari Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana amalan yang baik untuk Mbak Sari supaya bisa terlepas dari hutang piutang ini dan kembali ke jalan yang benar? Baik, yang pertama untuk Mbak Sari, coba amalan dibaca setiap menjelang tidur. Apa itu? Doa, misalkan baca surat Al-Fatihah, ayat kursi dibaca, 2 atau 3 ayat, terutama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qul Ahad, Qul Al-Falaq, Qul Binas, sama Al-Insyirah, Alam Nashrah dibaca. Dan tentu setelah itu ya doa-doa, kalau nggak bisa berbahasa Arab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Banjar. Dan berikutnya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara kita mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau hamba itu dekat dengan Allah, maka Allah juga dekat. Kalau hambaku mendekat, maka aku akan mendekat. Kalau hambaku menjauh, maka aku akan menjauh. Jadi ketika hamba sedang kesulitan, kemudian mohon pada Allah, maka Allah akan mendekat, akan berikan pertolongan pada kita. Tapi makanya Al-Quran menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalah. Kita meminta pertolongan Allah tuh, Allah minta cuma 2. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Bisolat, bisabri, dengan penuh sabaran, wassalat, dan diiringi dengan sholat. Saya kira itu Mbak Angel, Mas Mario. Baik, alhamdulillah pemirsa. Kalau begitu sampai di sini dulu acara Tawakal pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah yang namanya berhutang itu kita juga harus berhati-hati. Kalau begitu saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Ziyad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.